Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Lestianto. Saya mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta, kelas TI 19B1, NIM 1901031178. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur kerja program atau website yang sudah kelompok kami buat. Untuk penjelasan kita mulai dari backend. Di sini kita akan disuruh login. Kita masukkan admin dan passwordnya, lalu login. Jika sukses nanti akan diarahkan ke dashboard admin. Untuk penjelasannya, di sini ada admin login. Yang pertama kita mengambil nilai dari form, yakni inputan username dan password, lalu dilakukan validasi. Setelah itu jika tidak ada pesan error, maka akan menjalankan query dari tabel admin, yaitu mencari nama admin dan username-nya apakah sama. Jika sama, lalu akan direct ke index PHP dan mengeset sesinya. Setelah itu di dashboard ini ada beberapa menu. Yang pertama adalah kelola artikel. Pada menu ini kita bisa menambahkan artikel-artikel ke dalam website. Ada pariwisata, kuliner, dan ada juga berita. Untuk menambahkan artikel, di sini kita klik tambah, lalu kita masukkan gambar utamanya. Kita masukkan judul artikel. Lalu untuk kategori kita pilih pariwisata, dan untuk deskripsinya kita masukkan. Untuk tag area ini atau alat bantu dalam menuliskan deskripsi artikel, di sini kita menggunakan plugin dari CK Editor. Jika semua sudah terisi, kita klik submit. Jadi otomatis akan tertambahkan. Untuk mengedit juga sama, kita klik edit, lalu kita pilih artikelnya. Misal judulnya mau kita edit, kita klik update data, maka otomatis artikel akan teredit. Untuk hapus juga sama, kita tinggal hapus artikel yang ingin kita hapus. Sukses. Untuk penjelasannya, yang pertama, untuk tampilan ini ada di tampil blok. Di sini kita menjalankan query untuk menampilkan semua data blok. Kemudian query tersebut akan ditampilkan melalui perulangan berikut. Selanjutnya ada tambah artikel. Di tambah artikel ini ada beberapa form. Nah, di form tersebut nanti jika kita klik submit, semua nilainya akan ditampung pada variabel yang sudah kita siapkan, lalu dilakukan validasi, kemudian dilakukan upload file dan juga validasi seperti seperti jenis file dan ukuran file. Jika tidak ada pesan error, maka gambar akan diupload ke server. Sebelumnya namanya akan diubah terlebih dahulu untuk menghindari nama yang sama, kemudian akan dilakukan insert ke database. Sedangkan untuk proses edit yang ini sebenarnya juga sama, hanya menampilkan data pada form, tapi ditambahkan sebuah button untuk mengambil ID dari artikel ini. Contohnya ini ada edit block. Nah, formnya itu yang ini mengambil ID, kemudian akan diteruskan ke proses edit block. Di proses edit block ini maka akan tampil seluruh data dari artikel yang kita buat. Jika kita klik update data ini, semua nilai form akan ditampung pada variabel, kemudian dilakukan validasi. Lalu jika tidak ada pesan error, akan dilakukan filter data, kemudian menjalankan query.
query update. Pada query update ini kita bisa memilih apakah ingin mengupdate foto atau tidak. Jika tidak ingin mengupdate foto, maka untuk file gambar tidak akan diupdate, dan jika ingin melakukan pengupdatean foto, maka file gambar akan diupdate. Di sini juga ada sebuah fungsi untuk menghapus gambar lama jika kita ingin melakukan update gambar. Sedangkan untuk hapus artikel ini juga sama seperti editnya sebelumnya, hanya kita menambahkan tombol hapus untuk mengambil ID dari artikel. Formnya yang ini ada ID, title, dan img block. Img block ini nama gambar. Jika nanti diklik hapus, maka data pada tabel berikut akan ditampung pada variabel berikut, kemudian dijalankan query hapus. Untuk kelola artikel seperti itu. Kemudian ada kelola admin. Admin di sini kita gunakan untuk mengelola login ke backend atau admin. Di sini kita bisa menambahkan data admin. Misal kita isi bebas, terserah. Nanti akan otomatis ditambahkan data baru. Untuk yang ini nanti ada sebuah script untuk menggenerate password yang kita inputkan menjadi SHA-1. Untuk edit ini juga sama, hanya menampilkan data dari tabel, kemudian kita tambahkan button untuk mengambil ID. Lalu hapus admin ini juga sama, menambahkan tombol untuk mengambil ID-nya. Semisal kita mau mengedit juga bisa. Ini kita ganti dan update, nanti otomatis akan terupdate. Jika kita ingin menghapus juga sama, tinggal kita hapus. Untuk penjelasan coding di sini ada tampilan yang menampilkan seluruh data admin. Di sini ada tampil admin ini. Di sini dilakukan query untuk menampilkan data admin, kemudian dilakukan perulangan dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian untuk tambah data akan muncul form. Form ini jika kita submit tambah data, maka akan melakukan proses tambah data pada admin. Semua elemen form akan ditampung pada variabel, kemudian dilakukan pengecekan pesan error atau validasi, kemudian dijalankan query update. Untuk edit admin ini juga, jika tadi ada button untuk mengambil ID, yakni ini, kemudian dijalankan ke proses edit admin. Yang ini itu untuk menampilkan data ke dalam form, dan yang ini adalah yang akan dilakukan jika kita mengklik update data. Untuk update data, semua elemen form akan ditampung pada variabel dan kemudian dilakukan validasi, kemudian dilakukan proses update atau query update. Sedangkan untuk hapus juga sama. Yang pertama mengambil ID-nya dulu, kemudian dijalankan query untuk menghapusnya. Untuk yang kelola tiket ini kita gunakan untuk menampilkan daftar harga tiket di tempat wisata. So, kita mau tambahkan, nanti otomatis akan terisi. Jika mau diupdate juga bisa. Ini sudah ke update. Jika mau dihapus juga sama.
Untuk penjelasannya mirip-mirip seperti artikel dan admin tadi. Ada di tampil tiket. Ini untuk menampilkan semua data tiket. Untuk query-nya ini kemudian dilakukan perulangan untuk menampilkan semua data. Kemudian ada tambah tiket, yakni menampilkan form. Jika sudah disubmit, maka semua nilai akan ditampung pada variabel, kemudian dilakukan pengecekan, lalu dilakukan insert. Untuk hapus juga sama, tadi ada button untuk kita mengambil ID, itu yang ini. Kemudian akan ditampung ID-nya dan dijalankan query delete. Untuk update admin yang atas ini untuk menampilkan admin yang sudah kita pilih ke dalam form. Kemudian yang ini, yang update data ini untuk fungsi untuk kita mengupdate data admin. Alur kerjanya juga mirip, yakni elemen atau nilai akan ditampung pada variabel, kemudian dilakukan pengecekan, lalu setelah itu dilakukan query update. Untuk di sini ada lainnya, ada lihat website, ini untuk redirect kita ke front end, dan untuk yang logout ini untuk keluar dari back end. Untuk logout ini kita hanya menghapus sesi yang ada. Kita lanjut ke front end. Di front end ini ada home, berita, pariwisata, kuliner, info tiket wisata, dan tentang kami. Untuk berita ini menampilkan semua artikel dengan kategori berita, lalu pariwisata juga sama. Untuk menampilkan artikel dengan kategori pariwisata, lalu ada juga kuliner. Contohnya saja, jika kita mau melihat artikel, kita tinggal klik selengkapnya ini, lalu semua data artikel akan muncul. Untuk sedikit penjelasannya, di sini ada yang pertama ada indeks PHP, ini untuk menampilkan semua halaman awal. Di sini juga ada pagination untuk mengatur agar jumlah artikel tidak terlalu banyak pada halaman tersebut. Yang pertama itu include koneksi PHP untuk menghubungkan koneksi. Lalu dilakukan pagination untuk mengatur tampilan berapa artikel yang tampil pada suatu halaman. Kemudian dilakukan pemanggilan pada artikel tersebut. Lalu ada alblock. Alblock ini sebelumnya kita gunakan untuk menampilkan semua kategori artikel, tapi saat pengembangan kita alih fungsikan untuk menampilkan artikel dengan kategori berita. Untuk codingnya juga mirip, sama seperti di indeks tadi, hanya saja di sini ada berita, hanya itu saja yang berbeda. Kemudian juga ada kuliner, ini untuk menampilkan data kuliner, fungsinya juga sama, hanya beda ini saja di query-nya. Lalu ada pariwisata juga sama, yang berbeda hanya di query-nya. Lalu untuk blok ini untuk menampilkan data keseluruhan dari artikel yang ada. Nah, untuk caranya ini di sini ada form. Ini selengkapnya ini dalam bentuk form yang akan mengambil ID dari artikel. Jika kita klik selengkapnya nanti akan diarahkan ke sini. Untuk formnya itu yang ini.
ini form untuk mengambil ID artikel, kemudian ditampilkan ke blok PHP ini. Di sini akan menampung inputan dari form, kemudian menjalankan query untuk menampilkan ID artikel. Kemudian isinya akan ditampung pada variabel, kemudian ditampilkan melalui beberapa script berikut. Untuk sekilas itu untuk berita pariwisata dan kuliner. Karena codingnya mirip-mirip, kita lanjutkan ke codingan berikutnya, yaitu ada info tiket wisata. Di info tiket wisata ini kita hanya menampilkan semua data dari tabel tiket. Ini query-nya, kemudian dilakukan perulangan untuk menampilkan data pada website. Di sini juga ada form pencarian. Form pencarian ini kita gunakan untuk mencari artikel. Semisal ini kita mau mencari artikel ini, tinggal kita tuliskan aja. Yang search ini adalah form. Untuk menampung ini kemudian kita cari berdasarkan judulnya. Nanti akan muncul. Dan untuk codingnya di sini ada navbar. Navbar di sini ada form yang cari tadi, yang ini. Kemudian untuk actionnya ke search PHP. Di sini akan dilakukan pencarian data, dan juga ada sedikit pagination jika ada data yang terlalu banyak agar ditampilkan pada halaman berbeda. Dan jika diperhatikan di setiap artikel ini juga ada sidebar. Sidebar ini fungsinya juga mirip. Ini mengambil ID kemudian ditampilkan ID-nya. Sedangkan untuk yang tentang kami ini pure menggunakan PHP tanpa database, jadi kita mengeditnya melalui file HTML. Mungkin sampai di sini dulu alur kerja atau penjelasan website yang sudah kelompok kami buat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.